Annyeonghaseyo, selamat datang di channel You Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Ticket Hero atau dalam bahasa Indonesia yang bertajuk Pahlawan Tiket. Kali ini gua akan melanjutkan pembahasan dari cerita ini nih. Dan mudah-mudahan kalian semua yang menonton video kali ini masih ingat ceritanya ya, atau udah lupa? It's okay, kalau lupa boleh dilihat dari video sebelumnya ya. Dan untuk penonton baru, gua ucapkan selamat bergabung. Hehe. Oke, lanjut ke pembahasan. Selamat menonton. Komik ini terakhir kali gua bahas adalah di saat Lee Kyung-ho yang telah banting tulang kesana kemari berusaha untuk mencari arwah mamanya dengan bantuan malaikat maut Shira Jae-juen, yaitu dengan syarat mencari seseorang yang bisa melihat arwah untuk bisa menemukan arwah mamanya. Akhirnya orang tersebut ditemukan. Seseorang tersebut ternyata adalah seorang gadis yang pernah ditolong oleh Lee Kyung-ho. Tetapi di setiap keterlibatannya dengan gadis tersebut, Lee Kyung-ho selalu berurusan dengan cewek yang dianggap gila oleh Lee Kyung-ho itu. Tetapi ada hal aneh yang mengganjal di benak Lee Kyung-ho. Lee Kyung-ho tidak tahu menahu bahwa dirinya secara tidak langsung telah ditipu oleh gadis tersebut. Jujur ini prank terbaik dah. Kambing bet dah nih author. Dan oleh karena itu, Lee Kyung-ho memastikan kembali apakah gadis tersebut adalah orang yang dicari Lee Kyung-ho atau bukan dengan menggunakan kekuatan dari tiketnya. Setelah mengetahui kebenaran yang menyakitkan, Lee Kyung-ho menjadi putus asa dan patah semangat. Tetapi itu semua berujung sirna karena secara kebetulan Lee Kyung-ho bertemu kembali dengan cewek yang selalu dianggap gila oleh dirinya. Dan ternyata cewek tersebut adalah seorang yang selama ini dicari oleh Lee Kyung-ho. Seseorang yang dapat melihat arwah yang ternyata adalah seorang cewek yang memiliki mata berwarna ungu. Nah, ini baru bener no tipu-tipu, pure asli. Lalu, sekarang apa yang terjadi dengan Lee Kyung-ho? Gue juga gak tahu. Untuk mengetahuinya, mari kita gas. Cerita dimulai, Lee Kyung-ho yang bengong melihat cewek tersebut berkata di dalam hatinya, orang yang bisa melihat arwah. Sedangkan cewek tersebut kebingungan melihat Lee Kyung-ho yang secara mendadak langsung memanggilnya. Cewek tersebut berkata, apa yang sedang kau lakukan? Lee Kyung-ho kaget lalu menjawab, maaf, aku gak sengaja melakukannya. Cewek tersebut melanjutkan perkataannya, terus kenapa? Perasaanku lagi gak enak banget. Jadi aku akan marah kalau kau hanya sedang bercanda saja. Lee Kyung-ho panik dan khawatir karena pasti cewek tersebut akan marah gara-gara kejadian tadi. Dan cewek itu juga pasti akan tambah kesal karena Lee Kyung-ho secara mendadak langsung memegang tangannya. Ya iyalah, sumber saya sendiri. Hehe. Oleh sebab itu, Lee Kyung-ho tidak tahu menahu harus memberi alasan apa kepada cewek tersebut untuk bisa meyakininya. Dan Lee Kyung-ho hanya bisa berkata, begini. Di saat Lee Kyung-ho berusaha mencari alasan, cewek itu marah dan berteriak, cepat ngomong, aku sibuk. Lee Kyung-ho pun langsung menjawab, aku tahu kalau kau bisa melihat arwah. Seketika Lee Kyung-ho langsung memberitahu maksud dari tujuannya, dan cewek tersebut hanya terdiam mendengarkan Lee Kyung-ho. Lalu setelah itu, cewek tersebut terlihat panik dan berkata, apa? Cewek itu pun langsung menutupi wajahnya dan berkata, omong kosong macam apa itu? Aku bisa melihat arwah. Itu pasti hayalanmu. Di saat yang bersamaan, cewek tersebut mengingat kembali kejadian trauma di masa kecilnya. Orang-orang yang ada di dalam ingatannya berkata, apa? Dia bisa melihat arwah? Belakangan ini anak itu kan ngomong sendiri terus. Dia sudah gila kali. Lebih mengerikan kalau itu ternyata bukan candaan, tapi sungguhan. Kok mau terus berpura-pura? Bikin merinding tahu. Mama bilang kalau aku main denganmu, aku bakal dipindahkan. Kayaknya parah. Haruskah dia dibawa ke rumah sakit jiwa? Ya? Mengingat hal tersebut, cewek itu pun langsung pergi membelakangi Lee Kyung-ho.
Lee Kyung-ho hanya terdiam melihat cewek tersebut tanpa berkata sepatah kata pun. Dirinya hanya bisa berkata di dalam hatinya, apa dia nggak mau orang-orang tahu? Ya, kalau ngomongin kaitannya sama trauma, dahlah, jangan dibahas. Efeknya bisa berbahaya. Apalagi ini udah ngatain. Langsung minta maaf dah. Lalu Lee Kyung-ho menarik baju dari cewek tersebut dan berkata, "Hei, kita bicara dulu sebentar." Cewek itu pun berbalik melihat Lee Kyung-ho dengan muka yang sinis, sembari berkata, "Lepas, aku nggak bisa melihat arwah. Dan tadi kau juga sudah mengataiku gila kan?" Lee Kyung-ho pun terdiam dan mengingat kembali kejadian saat dirinya meledek cewek tersebut. Dirinya berkata di dalam hatinya, "Kau seperti orang gila." Benar juga, tadi aku bilang begitu. Cewek itu membelakangi Lee Kyung-ho lagi dan berkata, "Aku paling benci dibilang gila. Jadi jangan menggangguku lagi dan pergilah." Lee Kyung-ho merasa bersalah dan tetap mengajak cewek itu mengobrol dengan dirinya. Lee Kyung-ho berkata, "Tadi aku sudah berbuat salah kepadamu. Aku cuma asal berbicara saja." Setelah Lee Kyung-ho melontarkan perkataannya, cewek itu langsung marah dan emosi kepada Lee Kyung-ho. Dirinya berkata, "Jangan mengikutiku. Aku gak bisa melihat arwah." Secara tiba-tiba, kedua orang pria berjas hitam muncul berjalan melewati mereka berdua. Lalu salah satu dari pria tersebut melirik ke arah mereka berdua. Kayaknya ada maksud tersembunyi dah ini. Cewek itu pun terkejut dan terdiam melihat kedua orang yang memakai jas tersebut. Lee Kyung-ho yang melihat cewek itu ketakutan. Dirinya kebingungan dan hanya melirik cewek tersebut. Cewek itu pun menarik baju Lee Kyung-ho dan berbisik kepadanya, "Tutupi aku sampai orang-orang itu pergi." Lee Kyung-ho menjawab, iya." Sedangkan kedua orang berjas itu berjalan menghampiri mereka. Mereka berjalan sambil melihat ke kanan dan ke kiri seperti sedang mengawasi dan mencari sesuatu. Beberapa waktu kemudian, kedua orang berjas hitam itu pergi meninggalkan mereka berdua. Bukannya berterima kasih, cewek itu malah terus melirik ke arah kedua orang yang berjas hitam tersebut. Namanya juga woman. Mereka berdua pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Lee Kyung-ho kebingungan dan terus melihat tindakan dari cewek tersebut sembari berkata di dalam hatinya, "Padahal om-om itu sudah pergi. Tapi apa dia masih harus seperti ini?" Sedangkan cewek tersebut terus-menerus mewaspadai kedua orang pria berjas hitam tersebut. Takutnya mereka akan menghampirinya lagi. Mereka berdua berjalan menaiki tangga. Serentak Lee Kyung-ho hanya mengikuti cewek tersebut. Meskipun dirinya kebingungan, sembari berkata di dalam hatinya, "Ngomong-ngomong, mau kemana lagi dia?" Tepat setelah berada di atas, seorang anak kecil berlari ketakutan sembari berkata, "Hantu!" Aduh, nih bocil ada-ada aja dah. Lee Kyung-ho hanya terdiam kebingungan setelah melihat anak kecil tersebut berlari ketakutan. Lalu Lee Kyung-ho bertanya kepada cewek tersebut, "Ada hantu katanya. Apa kau juga mau ke sana?" Cewek itu hanya terdiam tak menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari Lee Kyung-ho. Dirinya terus berjalan sembari memegang hoodie-nya dan berkata di dalam hatinya, "Cih, dia sudah membantuku, jadi aku gak bisa mengusirnya." Meskipun dicueki oleh cewek tersebut, Lee Kyung-ho tetap mengikuti cewek tersebut sembari berkata, "Tunggu sebentar, aku ikut." Nih cewek agak sundere juga ya. Sesampainya mengikuti cewek tersebut, Lee Kyung-ho pun berdiri sambil berkata di dalam hatinya, "Di sini bisa melihat hantu." Bukan, ini arwah. Suasananya benar-benar mencekam. Sedangkan cewek tersebut jongkok seperti sedang melakukan sesuatu. Yang ternyata cewek itu sedang membuka sebuah kotak kardus yang tergeletak di tanah. Lee Kyung-ho bertanya, "Kamu menemukan kardus baru ya?" "Kardus dan kaleng tunanya mau kau pakai buat apa?" Cewek itu menjawab, "Kalau mau lihat silakan saja. Tapi kalau mau mengganggu, bisa nggak kau pergi saja?" Mendengar perkataan sinis dari cewek tersebut, Lee Kyung-ho menjadi panik dan khawatir. Dirinya berkata, "Aku akan melihat saja."
kena semprot dan. Sedangkan di dalam hatinya, Lee Kyung Ho berkata, haha, galak banget dah. Sesuai perintah dari cewek tersebut, Lee Kyung Ho hanya melihatnya saja. Sedangkan cewek tersebut berdoa terhadap kotak kardus tersebut. Lee Kyung Ho menghampiri cewek itu dan berkata, kalau ada kaleng tuna dan kardus, berarti itu kucing kan? Cewek itu terdiam sejenak lalu berkata, betul, tapi aku tak akan membantumu. Memang kalau di posisi kayak gini, harus banyak bersabar dah ngadipin cewek yang kayak gini nih. Lee Kyung Ho masih khawatir dan menggaruk-garuk tengkuknya sembari berkata, aku cuma mau berteman akrab denganmu. Sedangkan di dalam hatinya, ternyata dia masih marah. Cewek itu tetap terdiam dan fokus terhadap kotak kardus yang ada di hadapannya, sembari berkata di dalam hatinya, kenapa dia nggak mencapai nirwana? Reminder nirwana itu kayak surga atau akhirat. Lalu Lee Kyung Ho mulai memberanikan dirinya, mengakrabkan dirinya bersama cewek itu sembari berkata, hey, katanya kucing suka bercanda dengan rumput. Aku mencari apa yang disukai kucing di internet. Soalnya aku ingin membantumu. Cewek itu pun melirik ke Lee Kyung Ho tetap dengan tatapan yang sinis. Waduh, ini namanya dah ilfil dah. Yuk semangat. Lee Kyung Ho melanjutkan perkataannya. Kalau rumput nggak bisa, coba pakai kantung plastik. Katanya kucing suka suara kantung plastik. Kalau nggak bisa juga, bagaimana dengan rumput kucing? Apa mau kubelikan? Nggak bisa mencapai nirwana ya. Meskipun cewek itu sudah mencoba beberapa cara, tetap tak menghasilkan apapun. Lee Kyung Ho juga mulai buntu. Lee Kyung Ho berkata di dalam hatinya, ternyata kucing itu pemilih sekali ya. Aku harus melihatnya supaya bisa membantu, tapi aku juga nggak bisa sembarangan menyentuhnya. Seketika cewek itu berkata, frustasi. Lee Kyung Ho pun seperasaan. Dirinya berkata di dalam hatinya, aku juga frustasi. Tiba-tiba Lee Kyung Ho mempunyai ide cemerlang. Dirinya mendekati cewek itu, lalu meraih rambut dari cewek tersebut, sembari berkata di dalam hatinya, kalau begitu, bagaimana dengan rambut? Rambut juga bagian dari tubuh kan? Dan akhirnya Lee Kyung Ho pun berhasil memegang rambut dari si cewek itu, meskipun hanya sehelai rambut saja. Setelah memegang rambutnya, seketika Lee Kyung Ho mendengar suara auman mengarah kepada dirinya, dan membuat Lee Kyung Ho itu sendiri menjadi terdiam. Ternyata arwah yang tidak bisa mencapai nirwana tersebut adalah arwah dari seekor monster kucing yang sangat besar, yang mengaum ke arah Lee Kyung Ho serta mengaum ke arah cewek itu juga. Keren juga tuh arwah. Lee Kyung Ho pun langsung melepaskan pegangannya dan terdiam menatap monster tersebut. Lee Kyung Ho langsung shock dan terkejut atas apa yang telah dilihatnya. Lee Kyung Ho berkata di dalam hatinya, barusan apa yang kulihat? Berbeda dengan kucing yang kubayangkan. Apa dia berusaha menaikkan monster seperti itu ke nirwana? Arwah yang menjadi sangat marah ketika didekati. Cewek itu hanya terdiam dan tetap fokus untuk berhadapan dengan arwah monster kucing itu. Arwah dari monster kucing itu mulai mendekati cewek tersebut. Lee Kyung Ho yang melihatnya langsung berlari menuju ke arah cewek itu untuk segera menolongnya sembari berteriak, tunggu! Bukankah itu berbahaya? Arwah monster kucing itu mulai mengayunkan cakarnya untuk menyerang cewek tersebut. Lee Kyung Ho yang semakin khawatir, dirinya tetap berlari sembari berkata di dalam hatinya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa yang sudah terjadi? Kenapa dia jadi semarah ini? Arwah dari monster kucing itu pun melancarkan serangan cakarnya mengarah kepada cewek itu dengan mengaum kepadanya. Sedangkan cewek itu hanya terdiam dan fokus untuk tetap bisa berhadapan dengan apa yang dihadapkannya. Setelah mengenai cewek itu, seketika serangan dari arwah tersebut menembus tubuh dari cewek tersebut. Dan cewek itu pun tetap serius dalam tindakannya. Melihat kejadian tersebut, Lee Kyung Ho tersadar dan berkata di dalam hatinya, para arwah ini hanya tampilan luarnya saja yang seperti itu.
Padahal mereka tidaklah berbahaya. Apa dia kucing yang ditinggalkan oleh pemiliknya? Melihatnya tak suka didekati, sepertinya dia sangat membenci manusia. Arwah dari monster kucing itu tetap mengaum kepada cewek itu, dan cewek itu mulai melihat arwah tersebut lalu berpaling melihat ke bawahnya. Setelah melihatnya, cewek itu langsung kesal dan menghentakkan giginya. Cewek itu kesal setelah melihat ember bekas cat tersebut yang ada di bawahnya. Cewek itu pun langsung menghampirinya dan mengambil sesuatu dari dalam ember tersebut. Lee Kyung Ho yang melihat cewek itu pun hanya terdiam menyaksikan sesuatu yang tidak bermoral. Ternyata sesuatu tersebut adalah seekor anak kucing yang sudah meninggal. Wah, emang bener-bener dah ini. Badan dari anak kucing itu dipenuhi dengan cat yang ada pada ember tersebut. Dan ternyata inilah sebabnya kenapa arwah dari monster kucing tadi sangat sensitif terhadap manusia. Dan diduga arwah tersebut adalah induk dari anak kucing yang sudah mati itu. Cewek itu pun memeluknya, merasakan empati dan simpati, disertai marah terhadap perlakuan kepada anak kucing tersebut. Jujur, gue sebagai pencinta kucing memang merasakan hal yang sama. Meskipun ini hanya gambar saja. Tetapi, wah, bangke bedah asli. Lee Kyung Ho mengatakan, itu kucing yang waktu itu aku selamatkan. Lah, ternyata kucing yang waktu itu gegara kelakuan si rambut tai ini. Pasti dah, gue yakin. Cewek itu mengusap cat dari tubuh anak kucing tersebut sembari berkata, siapa yang memasukkan kucing ini ke dalam kaleng cat? Nanti jadi susah dibersihkan. Lee Kyung Ho langsung berinisiatif pergi sembari berkata, kita butuh air. Akan kubelikan. Cewek itu pun hanya melihat Lee Kyung Ho sembari membersihkan cat pada tubuh anak kucing tersebut. Lee Kyung Ho pun berlari pergi dari tempat tersebut, pergi membeli air agar bisa membersihkan cat pada tubuh anak kucing tersebut. Cewek itu berkata di dalam hatinya, ternyata arwah itu marahkan anak kucing ini. Siapa yang melakukan ini? Si rambut tak. Di saat cewek itu sibuk membersihkan dan mempertanyakan siapa pelakunya, dari belakang cewek tersebut di kejauhan terdengar perkataan seseorang mengobrol. Orang itu berkata, brengsek, dasar kalian bodoh. Cewek itu pun berpaling melirik sumber suara tersebut. Cewek itu melihat sekelompok orang yang sedang mengobrol yang berada di atas di jalan. Dapat dilihat mereka sekelompok orang yang sedang dimarahi oleh pemimpinnya. Bawahannya berkata, maafkan kami. Pemimpin mereka berkata, aku menerima kalian karena terlalu banyak murid SMA yang harus diurus. Tapi kalian dipukuli oleh satu orang. Si bodoh Choi Hyojong. Apa kau bilang? Kau mau menangkap anak itu dengan umpan seekor kucing? Semuanya benturkan kepala kalian. Nah, ketemu juga dah nih si kampret. Jadi penampol gua. Mereka pun membenturkan kepalanya sendiri ke lantai sesuai perintah dari pemimpinnya. Dan ternyata, mereka bertiga adalah lawan yang pernah berhadapan dengan Lee Kyung Ho yang menggunakan kekuatan arwah Muhammad Ali. Masih ingat gak? Untuk mengalahkannya. Dan terkejutnya lagi, mereka menggunakan seekor anak kucing hanya untuk memancing Lee Kyung Ho agar bisa membalaskan dendam. Wah, ini bener-bener dah emang sarap dah nih si rambut ini. Dan kita diberitahu bahwa orang dengan rambut kuning ini bernama Choi Hyojong. Kampret. Pemimpin mereka melanjutkan perkataannya kembali. Dirinya berkata, harusnya kalian mengatakan sesuatu yang masuk akal. Apa otak kalian berjamur? Apa kau juga mau dimasukkan ke kaleng cat seperti itu? Choi Hyojong menjawab, maafkan aku. Pemimpin mereka berkata kembali sembari meludah, bangun. Mereka bertiga bangun dan berkata, baik. Pemimpin mereka tersenyum dan berkata, dasar anak-anak bodoh. Di saat yang bersamaan, cewek yang dari tadi melihat mereka mengobrol menghampiri mereka dan langsung marah lalu berteriak, kau ya? Kau yang menaruh kucing itu ke dalam kaleng cat, bukan? Pemimpin mereka bertanya,
Apa-apaan gadis kecil ini? Choi Hyojong menjawab, aku nggak kenal dengannya. Pemimpin mereka bertiga menghampiri cewek tersebut sembari berkata, Hei gadis kecil, kayaknya kau salah alamat. Bisa nggak kau main di tempat lain saja? Cewek itu menjawab dengan keras dan marah. Dirinya berkata, Jangan menghindar. Kau kan yang melakukannya? Pernah nggak kau memikirkan bagaimana perasaan induk kucing itu saat melihat anaknya diperlakukan seperti itu? Pemimpin itu bertanya, Kucing? Yang dibuang ke kaleng cat tadi ya? Tiba-tiba pemimpin itu langsung tertawa terbahak-bahak sembari berkata, Oh, aku nggak bisa memukulnya saking imutnya. Secara tiba-tiba, pemimpin tersebut ditampar oleh cewek itu. Dan situasi tersebut membuat kedua anak buahnya menjadi terkejut melihatnya ditampar secara langsung di depan matanya. Pemimpin itu terdiam dan marah sembari memegang wajahnya. Setelah menamparnya, cewek itu berkata, Jangan tertawa. Apa kau tahu semarah apa induk kucing itu gara-gara perbuatanmu? Cepat minta maaf. Cewek itu tetap berdiri dan berdiam di tempat untuk memaksa pemimpin dari sekelompok tak bermoral itu agar meminta maaf kepada dirinya dan anak kucing tersebut. Pemimpin itu pun tersenyum dan langsung mendekati cewek itu dengan melangkah sedikit demi sedikit. Lalu secara bersamaan, cewek itu juga mundur selangkah demi selangkah dan akhirnya terpojokan juga oleh pemimpin tersebut. Pemimpin dari sekelompok tak bermoral itu terlihat tampak tenang dan santai saat berhadapan dengan cewek itu. Lalu pria dari pemimpin tersebut memojokkan dan menghadang cewek itu dengan tangannya ditempelkan ke tembok. Kalau di Jepang ini disebut kabedon. Ya, semacam pengakuan cinta kayak nembak gitu. Tetapi niat pria ini sangatlah berbeda. Apalagi ini kan cewek. Setelah di kabedon, setelah di pojokan, cewek itu tetap bersikukuh bersikap tegas untuk memaksa pria tersebut. Pria itu mendekatkan wajahnya dan berkata, Hei, coba katakan sekali lagi. Fix gangguan telinga nih orang. Mendengar hal tersebut, cewek itu pun langsung menampar pria pemimpin itu lagi dengan tamparan yang lebih keras dari sebelumnya. Lalu setelah menampar cewek itu berkata, Kau tuli ya? Kalau tidak kau lakukan sekarang, aku akan memaksamu. Waduh. Setelah menerima penghinaan, pria itu pun langsung menarik hoodie cewek tersebut dan mengangkatnya ke atas sembari berkata, Kau waras enggak sih? Harusnya aku yang ngomong begitu kan? Meskipun nampak kesusahan, cewek itu bertindak berusaha melawan tetapi tetap tak berhasil untuk melepaskannya sembari berkata, Kau, lepas enggak? Mendengar cewek itu merengek, pria itu menjawab, Ayo ngomong lagi kayak tadi. Atau mau ku buat kau ngomong lagi? Pria itu berbicara sembari mengangkat tangannya untuk bersiap membalasnya dengan menampar balik cewek tersebut. Sedangkan cewek itu tetap berusaha untuk melepaskan genggaman tangannya. Di saat yang bersamaan, sebuah botol berisi air terlempar mengarah ke arah mereka berdua. Botol itu terlempar tepat di depan wajah pemimpin tersebut. Pemimpin itu pun langsung berpaling melirik pelaku yang melempar botol tadi dengan tatapan yang tajam. Dan ternyata seseorang yang melempar botol tersebut adalah Lee Kyung-ho yang sudah datang setelah membeli air untuk membersihkan cat pada anak kucing tersebut. Lee Kyung-ho berniat menolong cewek itu dari serangan pria pemimpin tersebut dengan melemparkan botol tadi. Setelah itu, Lee Kyung-ho berjalan ke arah mereka berdua sembari berkata, Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Secara bersamaan, Choi Hyojong juga melirik ke arah Lee Kyung-ho sembari berkata, Oh, anak itu. Dan secara bersamaan, mereka bertiga tiba-tiba langsung marah sembari berkata, Bos, bocah itu, dia yang mau kami tangkap. Mendengar hal tersebut, pemimpin mereka pun langsung melepaskan genggamannya dari cewek itu dan membuatnya terjatuh ke lantai. Sedangkan Lee Kyung-ho berusaha tetap tenang untuk bisa menolong cewek tersebut. Pemimpin mereka pun langsung kesal dan menggaruk-garuk tengkuknya sembari berkata, Kalian kalah dari anak idiot begini? Choi Hyojong,
Katanya kau belajar tinju. Ternyata tinjumu tidak ada apa-apanya. Bawahan dari pemimpin itu pun menjawab dengan sama kesalnya sembari berteriak, "Bos, dia juga petinju. Begitu aku lengah, dia langsung memukulku." Pemimpin mereka tetap bersikap santai mengacuhkan peringatan dari bawahannya dengan berjalan menghampiri Lee Kyung Ho sembari berkata, "Diam kalian. Semuanya siap-siap untuk membenturkan kepala kalian." Sedangkan Lee Kyung Ho tetap bersikap tenang sembari merogoh sesuatu dari saku celananya dengan berkata, "Apa yang kau lakukan pada anak itu? Kalau membenturkan kepala, biar aku saja yang membuat kalian melakukannya. Dasar preman." Di saat Lee Kyung Ho sedang berbicara, dirinya tetap merogoh sesuatu di saku celananya. Gua tebak pasti tiketnya. Sekarang arwah siapa yang dipakainya? Tetapi ada sesuatu hal yang aneh. Lee Kyung Ho yang dari tadi merogoh saku di celananya tetap tidak menemukan apapun selain kain celananya itu sendiri. Dan di saat itu pula, Lee Kyung Ho telah menyadarinya. Dirinya berkata di dalam hatinya, "Tunggu, di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana?" Seketika Lee Kyung Ho menjadi panik dan ketakutan atas kehilangan sesuatu yang ada di dalam saku celananya. Di saat yang bersamaan, pemimpin dari sekelompok tak bermoral itu mulai melancarkan pukulannya kepada Lee Kyung Ho. Ketika Lee Kyung Ho sedang lengah, sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Pria tersebut berhasil meninju bagian perut Lee Kyung Ho, tepatnya di daerah ulu hatinya. Dan akibat dari pukulan keras tersebut, Lee Kyung Ho merasakan kesakitan yang amat menyakitkan. Setelah terkena pukulannya, Lee Kyung Ho pun terbatuk lalu berusaha untuk melawannya, tetapi malah gagal. Dan pria itu langsung meraih memegang kerah Lee Kyung Ho untuk bersiap-siap memukulnya sekali lagi, sembari berkata, "Berani sekali anak ini melawan. Kau cuma mau hidup sampai hari ini, ha?" Di saat Lee Kyung Ho berusaha melawan, dirinya pun langsung dipukul oleh pria tersebut, tepatnya mengenai kepalanya di bagian wajahnya. Lee Kyung Ho berkata di dalam hatinya, "Aku ingat sekali jika masih ada selembar lagi." Ketika akan terjatuh, Lee Kyung Ho menjadi terkejut dan menyadari sesuatu. Setelah kembali mengingatnya, Lee Kyung Ho pun tersungkur di lantai dan tidak terduga, Lee Kyung Ho melihat selembar kertas tergeletak begitu saja tepat berada di depannya. Secara bersamaan, Lee Kyung Ho berkata di dalam hatinya, "Ada di sana." Sementara itu, cewek tersebut yang diselamatkan oleh Lee Kyung Ho ditangkap kembali oleh si Choi Hyo Jong. Sembari berkata, "Hehehe, kutangkap kau." Aduh nih orang. Ketika tertangkap, cewek itu berusaha melepaskannya sembari berkata, "Bisa kau singkirkan tanganmu?" Lee Kyung Ho yang melihat situasi dan kondisi yang terancam, dirinya berkata di dalam hatinya sembari meraih tiketnya yang tergeletak di lantai, "Dasar mereka, kalau saja ada tiket." Di saat hampir mendapatkannya, tangan Lee Kyung Ho pun tiba-tiba diinjak oleh pemimpin mereka sehingga membuat tangan Lee Kyung Ho bersuara dan membuatnya berteriak kesakitan. Setelah menginjaknya, pemimpin itu dengan senyumannya langsung jongkok dan berkata kepada Lee Kyung Ho, "Kenapa dari tadi bergerak terus? Kau mencari alat? Aku kan sudah bilang." Di saat pria itu sedang berbicara, Lee Kyung Ho berpura-pura kesakitan kemudian menjawab, "Aku mencari ini." Ternyata, yang dicari-cari oleh Lee Kyung Ho di saku celananya adalah tiket untuk bisa mendapatkan kekuatan arwah dari orang yang sudah meninggal. Apa kata gue bilang dalam perjanjiannya dengan malaikat maut Shira Jejuan. Kagak sabar asli. Next power. Di saat yang bersamaan, ketika Lee Kyung Ho menggenggam tiketnya, Lee Kyung Ho mengingat kembali perkataan dari malaikat maut Shira Jejuan yang berkata, "Begitu kau merobek tiketnya, akan keluar transaksi alam kematian." Sementara itu, cewek itu mulai terdiam putus asa dan hilang harapan. Cewek itu berbisik, "Menyebalkan. Sekarang aku mau pulang." Choi Hyo Jong yang mendengarnya pun menjadi kebingungan dan menjawab, "Apa yang kau bilang?" Cewek itu pun mulai menarik napas dalam-dalam
dengan mulut terbuka seperti akan melakukan sesuatu semacam berteriak. Sedangkan Lee Kyung-ho yang telah mendapatkan tiketnya kembali, dirinya kembali bergegas untuk sesegera mungkin merobek tiketnya sembari berkata, "Keluarlah transaksi alam kematian." Di saat yang bersamaan, ketika Lee Kyung-ho mengatakan ucapannya, cewek itu pun mulai berteriak dengan berkata, "Aku ada di sini! Aku ada di sini! Aku ada di sini!" Cewek itu berteriak beberapa kali mengatakan bahwa dirinya ada di sini, seolah-olah memberitahu bahwa posisinya sedang berada di tempat tersebut. Teriakan cewek tersebut terdengar sangat jelas dan keras sampai ke seluruh kota. Sementara sekelompok orang tak bermoral termasuk Lee Kyung-ho sendiri menjadi terdiam dan kebingungan. Lalu Choi Hyo-jong yang mendengarnya pun terkejut dan langsung bersiap untuk memukul cewek itu sembari berkata, "Kau gila ya? Kayaknya harus dipukul dulu biar sadar." Di saat Choi Hyo-jong akan melancarkan pukulannya, dari kejauhan terdengar sekumpulan suara langkah kaki berlarian mengarah ke arah mereka berada. Choi Hyo-jong yang mendengarnya refleks melirik ke arah sumber suara tersebut. Di saat meliriknya, Choi Hyo-jong langsung terdiam dan terkejut. Alasan Choi Hyo-jong bersikap demikian karena Choi Hyo-jong melihat seseorang yang secara tiba-tiba langsung memegang tangannya untuk menghentikan pukulannya. Benar-benar mengejutkan. Ternyata mereka adalah seseorang yang sama dengan dua orang berjas hitam yang akan menghampiri si cewek saat dibantu oleh Lee Kyung-ho. Secara serentak, mereka semua langsung datang setelah mendengar teriakan dari si cewek itu. Dan langsung tiba di tempat di jalan cewek itu berada. Mereka semua pun mengerumuni si cewek beserta mengepung sekelompok orang tak bermoral itu. Wah, asli. Ini pasti bodyguardnya si cewek itu. Gigi juga teriakannya. Salah satu dari mereka yang memakai jas hitam mendekati cewek itu, sembari menelepon seseorang. Pria berjas itu berkata, "Baik, Pak. Baik. Pak Ketua, saat ini saya sudah menemukan Nona. Maafkan saya. Saya akan segera membawanya." Tuh kan, bener. Ternyata selama ini, ketika si cewek keluar, selalu dijaga oleh bodyguardnya. Soalnya ada kata Nona saat pria berjas itu sedang melapor. Sedangkan cewek itu atau Nona itu hanya terdiam diri saat berhadapan dengan bodyguardnya. Lee Kyung-ho yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terduduk kebingungan menyaksikan semua orang yang secara tiba-tiba langsung berlari ke tempat mereka berada ketika cewek itu berteriak. Lee Kyung-ho kebingungan sembari berkata di dalam hatinya, "Sebenarnya siapa orang-orang ini?" Sementara itu, sekumpulan pria berjas hitam itu berhadapan dengan pemimpin dari kelompok tak bermoral tersebut. Lalu pria dari pemimpin sekelompok tak bermoral itu merasa terancam sembari berkata, "Apa-apaan kalian? Apa kau tahu siapa aku?" Pria berjas hitam tersebut tak menjawab pertanyaan dari pemimpin sekelompok tak bermoral tersebut dan langsung mengepal wajah pria itu dengan sangat keras. Pria berjas hitam itu langsung mengepal wajahnya menggunakan tangan kanannya dan kemudian membuatnya terangkat ke atas sembari berkata, "Diam, kalau kau berteriak, akan kubunuh kau." Pria dari pemimpin tak bermoral itu menjadi terdiam dan tak bisa berkutik. Meskipun dirinya sudah berusaha melepaskan kepalan tangannya yang sangat kuat yang menempel di wajahnya, pria pemimpin itu berkata di dalam hatinya, Kuat sekali." Lee Kyung-ho yang melihat pemimpin dari sekelompok orang tak bermoral tersebut langsung berdiri dan terdiam takjub melihat seorang pria yang berjas hitam tersebut bisa dengan mudah membungkam lawannya sembari berkata di dalam hatinya, "Dia mengangkat badan sebesar itu?" Di saat para pria berjas hitam itu sibuk membungkam sekelompok orang itu, cewek itu pun berjalan ke bawah lalu mengambil dan memeluk anak kucing tadi yang telah dipenuhi dengan cat, sembari berkata, "Paman-paman, sudah cukup. Tolong antar semuanya ke kantor polisi." Tanpa berlama-lama, mereka semua yang berjas hitam itu langsung menjawab, "Baik." Mereka pun dibagi menjadi dua kelompok.
Sebagian menjaga nonanya, dan sebagiannya lagi meringkus sekelompok orang tak bermoral tersebut untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu, cewek tersebut yang tadi menyuruh bodyguardnya untuk membereskan semuanya, kembali melanjutkan mengurus anak kucing yang sudah mati itu, dan menaikkan arwah dari kucing tersebut ke nirwana. Terlihat anak kucing itu sangatlah tersiksa. Aduh, gak tega liatnya asli dah. Cewek itu memeluk anak kucing tersebut sembari berkata di dalam hatinya, "Bagaimana ini? Dia tak bisa dibersihkan dan juga tak bergerak." Tunggu dulu. Cewek itu tadi bilang tak bergerak. Yang berarti anak kucing itu masih hidup dong. Astaga, gua pikir dah mati. Syukurlah kalau begitu. Tetapi tetap aja gak tega liatnya. Salah satu dari bodyguardnya menghampiri cewek itu kemudian berkata, "Apa Anda melakukannya karena kucing itu? Serahkan saja pada saya. Saya pernah membantu dokter hewan di rumah sakit." Cewek itu pun memberikan kucingnya dan diserahkan kepada bodyguardnya. Lalu setelah itu, cewek itu pun hanya terdiam sembari berharap ada keajaiban yang muncul. Sedangkan pria tersebut mendekatkan kepalanya dan menempelkan telinganya kepada anak kucing tersebut, memastikan bahwa kucing itu baik-baik saja atau tidak. Setelah lama diperiksa, cewek itu menghampiri bodyguardnya dan bertanya, "Bagaimana? Aku sudah berusaha membersihkan catnya." Bodyguardnya pun menjawab, "Di sekitar sini juga gak ada rumah sakit. Nona, sepertinya ada yang salah dengan kucing ini." Sementara itu, bodyguard lain yang menjaga Nona itu keheranan sembari berkata, "Kenapa tiba-tiba cuacanya menjadi dingin? Nona, cuacanya tak bagus. Mari kita pulang." Nona? Di saat bodyguardnya memberitahu kondisi yang tak mendukung, Lee Kyung-ho menghampiri cewek itu, dan cewek itu yang diberitahu oleh bodyguardnya hanya terdiam melihat anak kucing tersebut. Lalu cewek itu pun mulai menangis. Lee Kyung-ho yang melihat cewek itu sedih berkata di dalam hatinya, "Aku merasa udaranya jadi jauh lebih dingin dari sebelumnya." Setelah itu, Lee Kyung-ho menghampiri cewek itu dan menyentuh kembali selai rambut dari cewek tersebut sembari berkata di dalam hatinya, "Getarannya sangat kuat, sehingga dapat dirasakan oleh manusia." Di saat akan menyentuhnya, Lee Kyung-ho terdiam dan mengingat kembali saat-saat dirinya kehilangan keluarganya, terutama ibunya, sembari berkata di dalam hatinya, "Kesedihan ketika kehilangan keluarga. Semuanya pasti merasakan hal yang sama." Sesuai perkataan dari Lee Kyung-ho, alasan kenapa cuacanya menjadi dingin adalah karena arwah dari induk kucing tersebut langsung mengaum dengan auman yang emosional. Arwah dari induk kucing itu pun mengaum-ngaum sembari meneteskan air matanya. Jika dilihat kembali, arwah dari monster kucing itu tampak marah, namun secara bersamaan dirinya juga sedih dan menangis. Lee Kyung-ho pun hanya terdiam menyaksikan bahwa arwah tersebut mirip seperti dirinya yang kehilangan ibunya. Lalu Lee Kyung-ho berjalan menghampiri anak kucing tersebut, sedangkan cewek itu masih tetap menangis. Dan di saat bersamaan, Lee Kyung-ho merobek tiket miliknya. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Kalian pun pasti sama. Lee Kyung-ho memegang tubuh anak kucing tersebut, sedangkan cewek itu berhenti menangis dan kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh Lee Kyung-ho. Lee Kyung-ho pun mendekatkan kepalanya dan menempelkan wajahnya, terutama bagian mulut dan hidungnya. Lee Kyung-ho seperti sedang mengecup dan berbicara kepada kucing tersebut dengan penuh kasih sayang, lalu menaruhnya kembali ke lantai dengan sangat hati-hati. Setelah menaruhnya, Lee Kyung-ho pun langsung keringat dingin, khawatir dan panik melihat anak kucing tersebut, sembari berkata di dalam hatinya, "Meski terdengar bodoh, tapi yang kupikirkan hanya cara ini untuk menyelamatkan kucing ini." Arwah dari induk kucing yang mengetahui tindakan mencurigakan dari Lee Kyung-ho terhadap anaknya langsung marah dan emosi, sembari terus-menerus mengaum mengarah ke arah Lee Kyung-ho. Melihat arwah dari induk kucing itu marah, cewek itu berteriak, "Berhenti! Kau hanya membuat induk kucing menjadi semakin marah." Arwah dari induk kucing itu pun mulai menyerang Lee Kyung-ho dengan cakaran tajamnya, sembari terus mengaum kepada Lee Kyung-ho. Tetapi
arwah tetaplah arwah, tidak dapat menyerang manusia secara fisik. Serangannya menembus tubuh dari cewek itu dan tubuh Lee Kyung-ho. Lee Kyung-ho pun masih berkeringat dingin dan panik dengan kondisi dari anak kucing tersebut. Arwah dari kucing itu semakin marah dan semakin emosional. Wajah dari arwah tersebut mulai mendekatkan ke arah Lee Kyung-ho dengan auman kerasnya. Sedangkan cewek itu tetap berusaha menyuruh Lee Kyung-ho untuk berhenti sembari berkata, Berhentilah! Secara tiba-tiba, arwah dari monster induk kucing itu terhadang oleh tangan yang entah dari mana tangan itu muncul. Cewek itu yang menyaksikan hal tersebut, berhubung dirinya bisa melihat arwah apapun langsung terdiam terkejut. Dan inilah kekuatan dari arwah keempat Lee Kyung-ho yang sangat menghangatkan. Tangan dari arwah inilah yang menghalang serangan dari arwah monster kucing tersebut. Arwah dari tiket alam kematian Lee Kyung-ho yang bernama James Heriot. Tahun wafat 1916 sampai 1995 dengan julukan Dokter Hewan yang Hebat. Asik, keren parah nih. Keren parah cuy. Charming cuy. Informasi tambahan, James Heriot atau yang sebenarnya bernama James Albert White adalah seorang dokter hewan dan penulis Inggris yang lahir pada 3 Oktober 1916 di Sunderland, Inggris. Ia dikenal sebagai dokter hewan yang hebat karena dedikasinya dalam merawat hewan dan kemampuannya dalam mendiagnosis serta mengobati berbagai penyakit pada hewan. Heriot terkenal berkat seri bukunya yang berjudul All Creatures Great and Small, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1972. Seri ini mengisahkan pengalamannya sebagai seorang dokter hewan di daerah pedesaan Yorkshire Utara, Inggris. Dalam bukunya, Heriot menggambarkan dengan detail tantangan dan kegembiraan yang dialami dalam merawat berbagai jenis hewan, serta hubungannya dengan pemilik hewan dan masyarakat setempat. James Heriot wafat pada tanggal 23 Februari 1995 di Turks, North Yorkshire, Inggris, meninggalkan warisan yang menginspirasi banyak orang dalam bidang kedokteran hewan dan juga sebagai penulis. Dan hewan yang ada di panel bersama James Heriot adalah hewan favoritnya, yaitu seekor dogi. Setelah melihat fenomena tersebut, cewek itu mengusap-usap matanya sembari berkata di dalam hatinya, Apa ini? Ini pertama kalinya aku melihat arwah yang seperti ini. Apa aku sedang tidak enak badan? Lee Kyung-ho yang dari tadi menaruh kucing di lantai dengan tangannya yang berada di atasnya, langsung menarik tangannya kembali dan anak kucing tersebut bergerak kembali sembari terbatuk atas gerakannya. Dan kucing itu pun berguling-guling mengeong kepada Lee Kyung-ho. Akhirnya syukurlah. Wahai kucing, selamat datang kembali. Kalau kalian jeli, di pojok kanan tuh, di kanan, ada arwah induk kucing yang berwujud normal kembali yang sedang melangkah ke anaknya. Lee Kyung-ho pun langsung duduk dengan menggandeng anak kucing tersebut di pangkuannya ditemani dengan arwah induk kucing yang mengeong kepada anaknya. Terlihat mereka tampak bahagia dan ceria saling menjilat dan menyayangi satu sama lain. Aduh, gak kuat, hampir aja netes. Asli gak bohong. Lee Kyung-ho pun tersenyum melihat kucing itu tampak bahagia dan ceria. Bodi gua tadi yang berusaha menyelamatkan anak kucing tersebut terkejut sekaligus terheran-heran sembari berkata, Tunggu, bagaimana dia menyelamatkannya? Sedangkan cewek itu pun juga merasakan hal yang sama. Cewek itu hanya terdiam takjub dan terharu. Sementara itu, induk kucing dan anaknya saling mengeong dan saling membalas eongannya. Lee Kyung-ho yang melihatnya tampak senang dan lega sembari bertanya kepada cewek tersebut, Bagaimana? Apa kucingnya sudah tidak marah lagi? Cewek itu pun menjawab, Iya. Sekarang dia sedang berterima kasih kepadamu. Arwah dari induk kucing itu pun mengeluskan tubuhnya kepada Lee Kyung-ho yang menandakan itu adalah sebuah ucapan terima kasih. Tak lama kemudian, arwah dari induk kucing itu pun tampak memudar dan menghilang dan pergi meninggalkan Lee Kyung-ho beserta anaknya pergi menuju ke atas atau pergi ke nirwana. Lee Kyung-ho hanya terdiam terduduk sembari menikmati waktunya bersama anak kucing tersebut.
Cewek itu pun yang melihatnya, terdiam tak berkata sepatah kata pun. Lalu kemudian dirinya berkata, induk kucing itu telah pergi ke nirwana. Lee Kyung Ho yang mendengarnya langsung melihat ke atas dengan menutupi cahaya silaunya dengan menggunakan tangannya. Mereka berdua pun melihat arwah induk kucing itu pergi ke atas secara perlahan-lahan dan lama-kelamaan mulai menghilang. Cewek itu yang melihatnya seketika berkata, sekarang kau bisa pergi dengan tenang. Chapter 6 dan 7 pun selesai. Gimana menurut pendapat sudut pandang kalian? Ketik di kolom komentar ya. Video kali ini sangat menyentuh juga ya. Gua harap dari kalian semua jangan sampai ada yang menangis ya. Cukup gua aja. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan yang belum subscribe, subscribe ya. Next di video selanjutnya, gue akan bikin lagi. Kamsahamnida. Oh.